Film ini membawa kita masuk ke dalam misteri dua lukisan wanita yang tampak indah, namun menyimpan sejarah kelam penuh penderitaan. Semuanya dimulai saat sebuah keluarga mewarisi lukisan tua yang sudah retak beberapa bagian. Awalnya mereka mengira itu hanya barang antik biasa, tapi seiring waktu kejadian ganjil mulai muncul hingga penampakan sosok wanita berbalut selendang merah. Semakin mereka mencoba mengabaikannya, semakin kuat juga dorongan arwah yang tersembunyi di balik kanvas. Rupanya lukisan tersebut bukan sekedar seni, melainkan penjara jiwa yang ingin bebas, menuntut balas atas masa lalu yang mengerikan. Lantas, sosok apa yang berada di balik kanvas tersebut? Wes rasa kakek ngomong, langsung wae neng cerit. Cerita dimulai dengan seorang wanita yang bernama Ruja, asli kelahiran Thailand, yang kini tinggal di Amerika bersama anak semata wayangnya bernama Rahel. Dulu mereka hidup bertiga bersama sang suami, namun takdir berkata lain. Suaminya meninggal, meninggalkan Ruja, dan Ruja harus membesarkan Rahel seorang diri. Sejak itulah perekonomian mereka perlahan melemah. Kini masalah besar datang menghantam hidupnya, karena Rahel kini divonis mengalami penyakit mata yang sangat parah. Jika tidak segera dioperasi, Rahel bisa kehilangan penglihatan selamanya. Sebagai ibu, Ruja tentunya tak sanggup membiarkan anaknya hidup dalam kegelapan. Ia berusaha mencari pinjaman kemana-mana, namun tak satu pun saudara yang bersedia membantu. Bahkan pinjol pun sudah tak sanggup lagi. Di tengah keputusasaan,nya datanglah seorang pria bernama Wijay. Ia mengaku sebagai sahabat mendiang ayahnya yang bernama Pakor. Ia datang membawa kabar duka bahwa ayahnya sudah meninggal sebulan lalu, dan selama itu pula Wijay mencari Ruja hingga akhirnya menemukan di Amerika ini. Ia meminta Ruja pulang ke Thailand bukan hanya untuk urusan keluarga, tapi karena membawa pesan penting mengenai lukisan-lukisan karya ayahnya yang akan dijual ke kolektor seni. Pada intinya penjualan lukisan itu harus ada persetujuan dari Ruja. Semasa hidupnya, Pakor adalah pelukis terkenal dengan banyak karya bernilai tinggi yang disimpan di keluarga Thailand. Namun sejak ibunya meninggal, Ruja pergi karena merasa ayahnya terlalu sibuk melukis dan tak punya waktu untuknya. Karena kedua orang tuanya telah tiada, seluruh harta peninggalan termasuk rumah dan lukisan ayahnya jatuh ke tangan Ruja sebagai ahli waris tunggal. Karena memang Ruja saat ini sudah tidak punya apa-apa, meski ragu karena kenangan masa lalunya, akhirnya Ruja menerima tawaran tersebut. Dalam perjalanannya, Ruja mimpi buruk bertemu dengan arwah ibunya yang memintanya agar Ruja tidak kembali ke rumah Thailand. Namun saat terbangun, mereka sudah tiba di Thailand. Rumah keluarga mereka berada di daerah terpencil, dikelilingi hutan, namun rumah masih terlihat megah. Rahel yang belum pernah ke sana terlihat kagum, meski perlahan suasana aneh mulai terasa. Tak lama setelah tiba, Ruja disambut oleh pembantu lama yang sebut saja bernama Inem, yang sudah bekerja sejak Ruja masih kecil. Sementara itu, Wijay mengajak Ruja ke studio lukis untuk melihat dua lukisan yang akan dijual. Ruja menitipkan Rahel kepada Inem karena anak-anak tidak diperbolehkan masuk ke dalam studio ayahnya. Sesampainya di sana, Wijay memperlihatkan dua lukisan terkenal karya dari ayahnya. Kedua lukisan menampilkan seorang wanita cantik dengan selendang merah dan juga seekor ular. Sementara di rumah, Inem merapikan kamar sambil menjaga Rahel. Karena penasaran, Rahel mulai melihat isi ruangan. Hingga tiba-tiba ada seseorang yang memberinya selendang merah.
Namun saat Inem melihatnya, ia langsung panik karena selendang itu bukan miliknya. Tanpa pikir panjang, ia segera mengambilnya dari Rahel. คืนก่อนนะ จะเอาไปซักให้ก่อน Beberapa saat kemudian, ketika Rahel sendirian, ia melihat sehelai kain putih terselip di pintu kamar sebelah. Rasa penasaran mendorongnya mendekat, namun saat hampir disentuh, kain itu menghilang begitu saja, tepat ketika Ruja datang menemui Rahel. Malam harinya sebelum tidur, Ruja justru menangis diam-diam. Teringat masa kecilnya yang terlalu menyakitkan, di mana ayahnya sering memaksa ibunya memakai pakaian seksi sebagai model lukisan. Rahel yang mendengar isakan ibunya mencoba menenangkan dan segera memeluknya hingga mereka berdua tertidur. Namun malam itu Ruja mengalami mimpi buruk, dan ketika Ruja terbangun, ternyata Rahel sudah tidak ada di sampingnya. Dengan dada berdebar, ia bergegas keluar rumah dan meminta bantuan untuk mencari Rahel. Mereka menelusuri area rumah hingga sampai ke hutan, memanggil-manggil nama Rahel, namun tak ada jawaban sama sekali. Hingga akhirnya Ruja berhenti di depan studio lukis ayahnya. Sesuatu di dalam sana membuat bulu kuduk merinding. Beruntung Ruja berhasil lolos dari gangguan sosok misterius. Ruja berlari keluar sambil terus memanggil Rahel. Tak lama dari itu, Ruja akhirnya menemukan Rahel di tepi hutan bersama laki-laki yang bernama Tim. Ia mengaku kalau dirinya adalah anaknya Wicai. Tim mengatakan ia menemukan Rahel berjalan sendirian di tengah hutan. Namun yang membuat Ruja shock ketika Rahel berkata bahwa ia tidak sendirian di sana. Wajah Ruja pucat seketika. Sosok itu jelas mirip dengan wanita dalam lukisan ayahnya yang baru saja ia lihat. Namun alih-alih percaya, Ruja justru memarahi Rahel, menganggap kalau itu hanyalah halusinasi anak kecil saja. Kemudian Ruja mengajak Tim kembali ke rumah. Kebetulan hari itu Tim memang datang untuk memperbaiki retakan pada dua lukisan peninggalan ayahnya. Setibanya di sana, setelah perbincangan sebentar, Ruja mempersilahkan Tim untuk memeriksa kondisi lukisan di studio. Belum sempat bertanya apa-apa, terdengar suara retakan dari lukisan. Retak kecil itu tiba-tiba melebar dengan sendirinya. Lalu, Tim segera memanggil Ruja. Saat mereka mengelupas sedikit bagian cat emas yang terangkat, mereka berdua kaget. Di balik lapisan cat itu, tampak sepasang mata manusia yang dilukis sangat nyata, seolah tengah menatap mereka berdua. Tim pun berpikir ada lukisan lain tersembunyi di bawahnya, dan bila dibuka seluruhnya, nilai lukisan bisa menjadi jauh lebih tinggi. Tapi Ruja langsung menolak dan meminta Tim hanya memperbaiki retakan tanpa menyentuh lebih dalam lagi. Sikapnya Ruja tampak tegas, namun jelas terlihat ia takut akan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tim penasaran mencoba menantang Ruja. Ia berkata jika Ruja yakin lukisan ini berhantu, tataplah mata wanita itu dalam lukisan. Bila matanya bergerak mengikuti, berarti memang ada sesuatu dalam lukisan ayahnya. Setibanya di rumah, Ruja mendapati Rahel memegang baju masa kecilnya. Kenangan pahit yang ia pendam selama ini kembali muncul. Dengan emosi tinggi ia memarahi Inem dan Rahel, menuduh mereka sudah mengacak-acak barang pribadinya. Sejak itulah Ruja terlihat semakin mudah panik, seolah traumanya mulai bangkit kembali. Belum sempat menenangkan diri, terdengar teriakan Rahel dari kamar. Rahel mengatakan ada sesuatu di bawah kasur tidurnya. Saat Ruja mengeceknya, ia justru semakin panik. Dalam kondisinya yang ketakutan, Ruja memutuskan ingin meninggalkan rumah malam ini juga.
Tapi langkahnya mereka dihentikan oleh Tim karena di luar lagi hujan deras. Tim berjanji akan mengantar mereka setelah hujannya reda. Untuk sedikit menenangkan Ruja, Tim memberikan gelang kelinding yang dipercaya dapat mengusir roh jahat. Suara kelinding itu cukup membuat Ruja merasa sedikit tenang. Beberapa jam kemudian, hujan mulai mereda. Ruja segera meminta Tim mengantarkannya. Namun sebelum berangkat, Tim meminta Ruja untuk melihat sesuatu yang baru ia temukan. Tanpa seizin Ruja, Tim nekat mengelupas sedikit cat emas pada lukisan. Di baliknya tampak wajah seorang pria, orang yang sudah membeli lukisan itu sebelumnya dan akhirnya meninggal secara mandiri. Tim yang makin penasaran ingin melepas seluruh cat emas agar lukisan asli terlihat jelas. Namun Raja kembali menolak keras. Menurutnya semakin mereka mengotak-ngatik lukisan itu, semakin besar bahaya yang menunggu. Baru beberapa meter dari rumah, mesin mobil mati total. Tim mencoba menyalakan berkali-kali, tapi sama sekali tidak hasil. Di tengah kepanikannya, Rahel tiba-tiba melihat sosok misterius berdiri di kejauhan. Lalu tiba-tiba muncul di depannya Rahel. Ketakutannya membuat Rahel keluar dari mobil dan berlari masuk ke dalam hutan. Ruja dan Tim segera mencari Rahel ke dalam hutan. Beruntung sebelumnya Rahel mengenakan gelang kaki kelinding sehingga suaranya menjadi satu-satunya petunjuk untuk menemukan keberadaannya. Telinga saat ini terfokus mencari arah suara kelinding, sementara Ruja berjalan menembus pepohonan. Tapi tiba-tiba dengan nafas yang ngos-ngosan, Ruja memberanikan diri untuk masuk. Bukannya menemukan Rahel, ia justru melihat lukisan anak kecil tanpa wajah, seolah terhapus dari kanvas. Tak lama dari itu, terdengar suara tangisan Rahel. Ruja segera mengikuti sumber suara hingga menemukan Rahel sedang disekap oleh Inem. Inem terlihat sangat ketakutan. Dengan suara gemetar, ia mengaku telah diteror arwah wanita dari dalam lukisan. Arwah itu memaksa Inem untuk membunuh Ruja dan juga Rahel. Jika tidak, nyawa Inem yang akan menjadi penggantinya. Di saat Inem berusaha mendorong Rahel ke dalam lubang besar, tiba-tiba Tim datang tepat waktu dan segera memukul Inem hingga terjatuh ke dalam lubang tersebut. Setelah kejadian itu, Ruja, Tim, dan Rahel bergegas kembali ke studio. Ruja yang semakin yakin semua teror berasal dari dua lukisan ini, ia ingin menghancurkannya. Namun usahanya itu dicegah oleh Tim. Tak lama kemudian, suaranya Rahel tiba-tiba berubah, tatapannya kosong, dan ia mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Dengan tubuh Rahel, arwah itu menuduh keluarga Ruja telah merusak hidupnya dan kini ia menuntut balas dendam. Lalu lukisan di hadapan mereka retaknya kini pecah sempurna. Terlihat sebuah lukisan yang tersembunyi di balik cat emasnya. Belum sempat Ruja memahami semuanya, sosok wanita dari lukisan itu tiba-tiba keluar secara nyata. Di tengah kekacauan tersebut, Wijay muncul untuk berusaha membantu. Tapi yang anehnya, Tim justru memukul Wijay dan Ruja hingga mereka berdua terjatuh. Ketika sadar, kebenaran mulai terungkap. Pria yang selama ini bersama mereka ternyata bukanlah anaknya Wijay, melainkan orang lain, sebut saja bernama Raja yang telah menyamar.
Ternyata anak Wijaya yang asli sudah dibunuh sejak awal dan jasadnya sudah disembunyikan di dalam studio tersebut. Kemudian raja mengaku bahwa arwah wanita dalam lukisan adalah ibunya. Ibunya merupakan seorang model sekaligus kekasih gelap dari ayah Ruja. Dari hubungan gelap itulah raja dilahirkan, yang itu artinya raja dan Ruja adalah saudara satu ayah. Ibunya raja sering dipaksa berpos vulgar untuk pesanan lukisan dari klien ayahnya. Tubuhnya kerap diikat tali hingga kulitnya luka dan membusuk. Meski disiksa terus-menerus, ibunya raja tetap bertahan karena cinta buta kepada suaminya. ขอแค่คุณกลับมารักฉันเหมือนเดิม Di masa kecil, Ruja dan Raja sebenarnya akrab dan sering bermain bersama tanpa mengetahui hubungan orang tua mereka. Raja memiliki bakat melukis seperti ayahnya dan kerap menggambar wajah Ruja di masa kecil. Namun ketika itu, ibunya Ruja curiga dan sangat marah. Ibunya melarang Ruja berteman dengan Raja dan memaksanya untuk menjauh. Sejak itu, mereka tak pernah bertemu lagi. Kini semuanya terjawab. Raja menjalankan dendam ibunya setelah menemukan arwah ibunya terperangkap di dalam lukisan. Kemudian, Raja pun mendesak Wijaya untuk mengungkap cerita di balik perbuatan lukisan pertama. Dengan gemetar, Wijaya akhirnya bercerita bahwa lukisan itu dibuat setelah pesta besar yang diadakan ayah Ruja di studio ini. Pada malam itu, ibunya Raja dipaksa berposeksi bersama 3 temannya, termasuk Wijaya sendiri. Mereka mabuk tertawa bahagia dan memperlakukan ibunya Raja bukan seperti manusia lagi, melainkan sebuah objek untuk diperjualbelikan. Setelah lukisan itu selesai, salah satu temannya menggemari karya-karyanya dan membeli lukisan tersebut. Tak ada yang menyangka sejak saat itulah kutukan ibunya Raja telah dimulai. Dengan kebencian yang mendalam, Raja menghabisi Wijaya tepat di hadapannya Ruja. Setelah itu, Raja mendekati Ruja dan memaksanya mengingat kembali asal mula 2 lukisan terkutuk tersebut. Ingatan Ruja pun terbuka. 20 tahun yang lalu, Ruja kecil sedang mengintip ayahnya di studio. Di malam yang berbeda, ayahnya tampak putus asa mencari inspirasi. Ibu Raja berdiri di depan sebagai model, kemudian mengikat tubuhnya dengan tali, mencoba berbagai pos, namun tetap tidak puas. Hingga pada akhirnya ia melakukan tindakan paling keji. Ia menggantung tubuh ibunya Raja menggunakan selendang merahnya sendiri yang terikat di langit-langit studio. Selendang merah itu melilit lehernya semakin kuat, napasnya tersengal, tubuhnya bergetar hebat. Ruja kecil hanya bisa menatap dari balik pintu, tubuhnya gemetar dan tak sanggup berteriak. Ternyata bukan hanya Ruja yang melihat kejadian itu, Raja kecil juga ada di sana. Ia melihat ibunya sekarat dan berlari sambil menangis, memohon ayahnya untuk berhenti melakukan ini. Namun ayahnya tak peduli, bahkan dengan santainya mendapatkan ide baru untuk melukis adegan tersebut. Yang itu artinya anak kecil yang terlihat memegang kaki wanita di lukisan ternyata adalah Raja sendiri. Raja sempat meminta bantuan, namun Ruja hanya berdiri kaku, tak mampu bergerak lagi. Tak lama dari itu ibunya datang dan menarik Ruja untuk pergi. Beberapa jam kemudian, ibunya Raja meninggal dengan digantung. Untuk menutupi perbuatannya, ia membuang jasadnya ke sebuah lubang besar. Bahkan ayahnya juga melempar Raja yang masih hidup ke tempat yang sama. Pada saat itu, beruntung Raja berhasil selamat. Satu persatu anggota keluarga Ruja pun mati, tergantung akibat kutukan dari ibunya Raja. Namun dendam itu kini menyisakan 2 nama terakhir, yaitu Ruja dan juga Rahel.
Malam itu, raja berniat menuntaskannya. Raja tengah menyelesaikan sebuah lukisan anak tanpa wajah, lukisan yang sebelumnya dilihat Ruja. Awalnya ia ingin menggambar wajah Ruja, namun berubah pikiran dan justru mulai melukis Rahel dengan ekspresi ketakutan. Ruja memohon sambil menangis agar putrinya dibebaskan, namun Ruja tak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Saat raja mau mengambil kuas dari tasnya, seekor ular berbisa tiba-tiba keluar dan menggigit tangannya. Ruja yang melihat kesempatan itu, ia berusaha melepaskan diri. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia berhasil memotong tali yang mengikat lehernya. Pertengkaran pun terjadi, mereka saling dorong-mendorong, dan akhirnya raja terjatuh ke lantai. Kemudian Ruja menyiramkan minyak ke arah raja dan membakarnya bersama dua lukisan terkutuk yang menjadi sumber malapetaka. Lalu Ruja segera menggandeng Rahel dan berlari keluar dari studio yang kini dipenuhi kobaran api yang hebat. Pada akhirnya kisah ini mengingatkan kita bahwa luka yang lahir dari pengkhianatan tak pernah benar-benar hilang. Dendam mungkin memberi ruang bagi balas, namun membawa kehancuran bagi siapapun yang memeliharanya. Ruja dan Rahel boleh saja selamat malam itu, namun bayangan masa lalu akan selalu menjadi pengingat bahwa satu kesalahan dapat melahirkan malapetaka yang tak pernah terbayangkan. Kesimpulannya, bukanlah hantu, bukanlah iblis, dan bukanlah setan yang paling menakutkan, tapi manusia yang sudah kehilangan hati nuraninya. Dan akhirnya filmnya rampung.